Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abdillah dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Prodi Manajemen Komunikasi. Akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Mahasiswi tentang Berita Kekerasan dengan subjudul studi deskriptif mengenai persepsi mahasiswa yang tergabung dalam komunitas bobotoh kampus di Kota Bandung tentang berita kekerasan supporter sepak bola di Instagram. Latar belakang penelitian ini, pertandingan sepak bola tidak lengkap tanpa adanya dukungan dari penonton. Yang dalam sebuah pertandingan, kehadiran penonton ini dalam pertandingan sepak bola bisa menjadi salah satu hal yang memeriahkan pertandingan. Dapat dibedakan penonton supporter ini. Penonton adalah seseorang yang bersifat pasif ketika terjadinya suatu insiden atau suatu fenomena yang terjadi di dalam stadion. Sedangkan supporter adalah seseorang yang reaktif ketika terjadinya suatu fenomena atau insiden. Berita yang sering muncul ketika ada kekerasan di dunia sepak bola ini seringkali menjadi keresahan untuk semua masyarakat, terutama kalangan wanita. Dan hal inilah yang sering mengkhawatirkan masyarakat tentang berita kekerasan, terutama berita kekerasan yang ada di dalam sepak bola. Terutama mahasiswi yang sering mengamati sepak bola baik dalam negeri maupun luar negeri. Lanjut, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimanakah persepsi mahasiswi tentang berita kekerasan supporter sepak bola dari aspek kognitif. Yang kedua, bagaimanakah persepsi mahasiswi tentang berita kekerasan supporter sepak bola dari aspek afektif. Yang ketiga, bagaimanakah persepsi mahasiswi tentang berita kekerasan dan supporter dari segi atau dari aspek afektif. Tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi dari mahasiswi yang aktif yang tergabung dalam komunitas bobotoh kampus di Kota Bandung dari aspek kognitif, afektif maupun konatif. Selanjutnya kerangka pemikirannya didasari dari pengertian persepsi itu tersebut, diturunkan kepada berita kekerasan, lalu ke supporter, dan dari supporter ini dicari aspek-aspek yang telah dipaparkan tadi seperti aspek kognitif, afektif, dan juga konatif. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini tujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengambil generalisasi berdasarkan data dari sampel penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 orang dari semua distrik atau komunitas bobotoh yang ada di Kota Bandung yang masih aktif, dan menggunakan total sampling agar semuanya bisa termasuk dalam karakteristik. Berdasarkan usia, rata-rata responden berusia lebih dari 20 tahun. Rata-rata angkatan dalam penelitian ini dari 2016 sampai 2017. Dari aspek kognitif pengetahuan, hampir keseluruhan responden mengetahui akan sepak bola luar negeri, mengetahui sepak bola dalam negeri, dan mengetahui bagaimana berita kekerasan yang ada di Instagram. Dalam aspek pandangan, hampir keseluruhan responden berpandangan bahwa supporter sepak bola dapat dijadikan pembelajaran yang tidak harus dilakukan lagi. Dalam aspek pengharapan, mahasiswi atau responden dalam penelitian ini berharap agar sikap atau perilaku supporter Indonesia dapat lebih baik lagi untuk keberlangsungan sepak bola Indonesia. Dari aspek perasaan, responden merasa sedih ketika melihat berita kekerasan dan juga merasa sedih melihat korban jiwa yang ditimbulkan dalam kekerasan tersebut. Dari aspek konatif, responden sangat setuju tidak melakukan ujaran kebencian dalam sebuah postingan atau sebuah fenomena yang ada di Instagram, dan bermotivasi ingin mengajak supporter Indonesia untuk lebih baik lagi. Kesimpulannya,
aspek persepsi kognitif pengetahuan, hampir keseluruhan mahasiswi yang tergabung dalam komunitas Bobotoh Kampus Kota Bandung ini memiliki pengetahuan mengenai keseluruhan dimensi dari variabel kognitif pengetahuan. Yang kedua, aspek kognitif sudut pandang atau aspek atau dari aspek perasaan, responden merasa sedih ketika melihat berita kekerasan, terutama apabila adanya suatu korban jiwa yang ditimbulkan dalam berita tersebut. Yang terakhir, motivasi yang dilakukan oleh mahasiswi ingin mengajak supporter agar bersikap lebih baik lagi dan tidak melakukan ujaran kebencian apabila terjadi suatu pemberitaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.